Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang wargi sehat RSUD Majalaya. Perkenalkan, saya Dr. Resika Hayani yang akan menemani wargi sehat semua di siang hari ini. Nah, siang hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu dokter kita, yaitu Dr. Arya Purnama, spesialis paru. Selamat siang, dokter. Siang, dok. Ya. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman wargi sehat semua, siang hari ini kita akan membahas mengenai asma ya, dok. Kebetulan tanggal 2 Mei kemarin bertepatan dengan World Asthma Day, betul ya, dok? Ya. Betul. Nah, pada kesempatan yang berharga ini nih kita bertemu dengan spesialis paru. Pertama-tama nih, dok, mungkin pengen dijelaskan dulu, asma ini sebenarnya udah familiar banget ya, dok. Ya, pasti semua orang pernah dengar penyakit asma. Tapi apa sih, dok, sebenarnya asma itu? Ya kita tahu bahwa orang-orang mungkin ya menganggap bahwa pertama paru itu mungkin penyakitnya cuman TBC, padahal penyakit paru itu banyak. Salah satunya adalah asma. Jadi asma ini secara definisi adalah salah satu jenis penyakit paru, sifatnya heterogen, tapi ditandai dengan karakteristiknya asma itu ditandai dengan adanya inflamasi, yaitu inflamasi peradangan di saluran pernafasan. Dan penyakit asma ini tandanya itu biasanya ada batuk, ada sesak nafas, sesak yang berat di dada, terus yang paling penting biasanya kebanyakan mengi. Nah, bunyi mengi di malam hari kebanyakan, seperti itu. Yang intensitasnya masing-masing orang yang punya asma itu berbeda-beda, gitu, dok. Oke, berarti sebenarnya asma ini merupakan suatu peradangan di paru-paru ya, dok? Iya, betul. Nah, kata mengi ini mungkin sering dengar juga ya, dok, ya. Kalau misalnya biasanya disebutnya ngik-ngikan gitu ya, dok, ya. Pertanyaannya, bagaimana sih pasien tersebut bisa didiagnosis asma itu kalau seperti apa? Apakah setiap pasien yang sesak kemudian ngik-ngikan, oh itu udah pasti asma, atau bagaimana, dok? Oke. Jadi semua kalau ada yang bergejala sesak nafas, gejala asma itu biasanya asma kan tadi sudah ada penyempitan itu ya, ada suara ngik-ngik. Suara ngik-ngik atau mengi itu akibat dari adanya penyempitan saluran pernafasan. Jadi kalau kita lihat tuh dinding saluran pernafasannya itu menebal sehingga terjadi penyempitan. Kapan itu disebut asma, dok? Jadi ada fenotipnya asma itu, ya. Sifatnya itu fenotipnya yang pertama itu bisa sebetulnya alergi, dok. Karena alergi bisa alergi dari polusi udara, makanan atau minuman, atau asap rokok, industri, semua itu berbeda-beda. Yang kedua, karena riwayat historinya dan memang adanya genetik, dok. Fenotip dari genetiknya, dari keluarganya, dari mulai nenek moyangnya, tapi tidak semuanya dia akan turunan, bisa nanti ada selang-seling, biasanya begitu. Jadi kadang orang nggak tahu kalau ditanya, enggak nih, padahal di atasnya itu ada yang punya asma. Terus kalau pada wanita biasanya jarang terjadi di kecil, biasanya pada saat kehamilan, hamil juga bisa pada saat kehamilan, tapi karena dia punya riwayat alergi awalnya, bisa saja dia menjadi asma. Jadi yang selanjutnya perubahan dari asam lambung, peningkatan asam lambung juga sama, itu adalah fenotip dari asma. Yang kemudian lagi ya ini kegemukan, dok, overweight. Jadi overweight juga bisa salah satu fenotip dari asma, gitu, dok, salah satunya itu. Siap, dok. Berarti kalau dilihat sebenarnya untuk pencetus asma itu sendiri banyak ya, dok, ya, penyebabnya bisa alergi, kemudian kegemukan dan lainnya. Kalau dikatakan sebenarnya bisa nggak sih, dok, dibilang penyebab utama asma itu sebenarnya apa? Kenapa sih, kan yang suka jadi pertanyaan, kenapa anak ini bisa asma tuh sebenarnya karena apa, dok? Ya tadi, jadi asma itu adalah tadi yang definisi tadi,
suatu inflamasi peradangan. Nah, karena kan asma itu kan seperti gunung es itu, Dok. Ya. Jadi yang ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Yang terlihatnya karena gejalanya saja. Jadi gejalanya yang di atasnya gejala, nah batuk, apa menginya, terus fungsi parunya yang jadi cepat ya, gitu, pernafasannya cepat. Tapi yang tidak terlihatnya adalah inflamasi di saluran pernafasannya. Nah, jadi jadi imunitas dari alerginya IgE-nya itu yang bermasalah, gitu, Dok. Nah, itu yang orang-orang masyarakat tidak tahu bahwa imun kita itu ada imun untuk alergi itu IgE-nya. Berarti asma ini sangat berkaitan erat dengan sistem imun, yes, peradangan, alergi, betul, ya, Dok, ya. Iya. Dan mungkin untuk penilaian apakah ini asma atau bukan asma juga mungkin perlu dinilai lagi. Nah, betul nanti perlu dinilai lagi karena akan perbedaan dengan penyakit yang lain kayak TBC atau ya PPOK mungkin, Dok. PPOK kan, kalau PPOK biasanya di atas 50 tahun dan itunya penyebabnya juga berbeda dengan asma, gitu. Berarti diperiksakan dulu ya, lagi, Dok, ya, untuk meyakinkan apakah ini asma atau bukan. Nah, yang selanjutnya, Dok, jika memang sudah terdiagnosis asma, betul, bagaimana sih, Dok, manajemen dan juga terapi untuk pasiennya, Dok? Ya, jadi tujuan dari pengobatan asma itu jangka panjang, Dok. Jangka panjang. Yaitu yang pertama yaitu untuk mengontrol asma supaya tidak terjadi eksaserbasi, tidak terjadi kekambuhan, sehingga jadi kita harus terkontrol penuh dalam beberapa bulan, 2-3 bulan ke depan itu kita bisa mengatasi terkontrol penuh. Yang kedua yaitu kita harus bisa menurunkan mortalitas, Dok, tujuan asma itu, sehingga mortalitas untuk apalagi kejadian di rumah sakit itu bisa menurun, jadi hospitalisasi juga bisa menurun. Mungkin itu, Dok, salah satunya dari tujuan asma dari GINA 2023 ini. Jadi kalau untuk manajemen asma itu sendiri lebih ke controlling dari asma, betul. Yang kedua mencegah keparahan dan kematian, ya, Dok, betul. Ya. Nah, kalau untuk sisi awamnya nih, Dok, kalau misalnya saya atau ada pasien yang merasa saya kayak asma, Dok, sebenarnya saya ini harusnya berobatnya seperti apa? Kalau dari sisi awamnya. Oh, gitu. Ya, sama, Dok. Asma itu kan obatnya cuma 2, Dok. Jadi pengobatan asma itu hanya satu pelega dan satu lagi pengontrol. Ya. Jadi yang pelega itu pada saat eksaserbasi, pengontrol itu ketika stabil. Itu aja, Dok. Jadi 2 obat ini yang memang harus selalu dipakai terutama yang pengontrolnya, Dok, supaya kita jangan sampai terjadi eksaserbasi atau serangan, gitu, Dok. Berarti harus terkontrol rutin terus, juga, ya, Dok, ya. untuk jadi pasiennya. Kan pengobatan itu asma itu ada yang tidak terkontrol, nanti itu ada yang terkontrol sebagian, ada yang terkontrol penuh, Dok. Nah, targetnya dari kita ini biasanya 2-3 bulan itu harus bisa terkontrol penuh. Kalau tidak terkontrol penuh, berarti kita evaluasi lagi. Kenapa bisa terjadi? Berarti kalau memang asma itu terapinya tidak sekali selesai gitu, enggak, tidak, ya, Dok, ya? Mungkin untuk sekali itu penanganan eksaserbasi atau kekambuhan, selanjutnya dilanjutkan dengan terapi controllingnya, ya, Dok, ya. Betul. Nah, untuk tahun ini, Dok, saya lihat ternyata tema asma World Asthma Day ini adalah Asthma Care for All, ya, Dok, ya. Maksudnya gimana sih, Dok, Asthma Care for All ini? Ya, jadi asma itu tidak mesti ini ya. Jadi kita harus memang lebih perhatian sebetulnya, karena secara awam masyarakat Indonesia itu belum, apalagi yang ini ya di perifer itu belum mengerti bahwa paru itu hanya, yaitu tadi asma itu terlupakan. Ya, sekarang kita harus mengingat bahwa asma itu adalah satu penyakit paru yang memang bisa membahayakan untuk jiwa manusia sendiri yang punya penyakit asma. Jadi kita harus dari mulai bawah, dari masyarakat bawah, dari perifer, itu kita harus diperhatikan bahwa masyarakat itu tidak hanya asma itu bukan orang yang high class saja, tapi bahwa di masyarakat banyak yang itu. Jadi dari tingkat puskesmas itu harus bisa. Jadi teman-teman sejawat dari dokter umum itu harus bisa menata laksana asma juga harus bisa.
Berarti harapannya target penurunan mortalitas, morbiditas dari asma ini bisa tercapai. Kalau kesadaran dari bawah ya betul. Dok ya. Jadi sudah terlaksana dari puskesmas, sehingga di rumah sakit sudah tidak ada lagi harusnya. Seharusnya tidak ada lagi. Ya Dok ya. Betul. Jadi itu mengenai asma. Nah Dok, ada lagi yang mau tambahin Dok mengenai asma? Ya mungkin yang tadi yang awal tadi, untuk mengetahui kenapa asma itu seperti apa, ya, memang kita sebagai dokter, baik teman-teman dokter umum juga, dari anamnesisnya harus benar-benar 80% harus bisa menangkap. Dari tadi mulai definisinya pasti ke anamnesisnya sudah tahu ya, batuk, sesaknya seperti apa, ada suara, terus pemeriksaan penunjangnya, menginginnya seperti apa. Karena akan berbeda sama yang PPOK tadi. Kalau asma itu biasanya memang sepanjang hari, terus dia bisa menghilang dengan pengobatan dengan tadi pelega. Berbeda dengan PPOK gitu. Terus pemeriksaan penunjang kayak ronsen itu dia biasanya normal, Dok. Ronsennya bagus. Ronsennya bagus, normal, tidak ada infeksi atau apa-apa. Berbeda sama PPOK. PPOK bentuk si parenk parunya itu dia akan lebih lonjong, lebih lebar. Terus ujinya pun uji dari asma sama PPOK itu berbeda. Kalau asma ketika sesudah diberikan bronchodilator, pelega, ketika diuji dia langsung bagus hasilnya. Dan kalau yang PPOK dia akan tetap akan bermasalah dengan hasilnya. Seperti itu, Dok. Berarti Dok, kalau bisa saya simpulkan, untuk penyakit asma ini mungkin belum se-trending TBC atau betul. penyakit paru lainnya, tapi ternyata penyakit asma ini juga bisa membahayakan sampai ke nyawa ya Dok. Betul. Ya. Dimulai dari gejalanya yang bisa nyaru dengan penyakit lain, berarti juga memerlukan pemeriksaan khusus. Jadi kalau ada gejalanya segera diperiksakan ya Dok ya, untuk mengetahui apakah asma atau bukan. Yang selanjutnya, pengobatan asma itu bukan sekali selesai ya Dok ya, tapi ketika sudah pengobatan, sudah lega, diharapkan pasien tetap bisa kontrol terus untuk mencegah adanya keparahan dan kekambuhan. Mungkin itu mengenai asmanya ya Dok ya. Betul. Ada yang mau ditambahin dulu Dok sebelum kita sudah banyak nih pertanyaan untuk asma ini. Mungkin untuk teman-teman yang masyarakat, kalau mungkin seperti itu gambaran umumnya ya. Tapi kalau untuk mengetahui selanjutnya ya silakan. Tinggal kontrol ke Poliparu RSUD Majalaya. Kami tunggu di Poliparu. Pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan dulu ya Dok, karena sudah panjang sekali listnya. Pertanyaan yang pertama dari Fazila. Dok, kenapa setiap malam asma saya selalu kambuh? Ya, asma memang paling sering kenapa malam ya. Itu yang kita tahu, perputaran dari fungsi paru kita ini memang yang aktif itu kan pada siang hari. Ketika malam hari dia istirahat, ada yang disebut namanya sirkadian, Dok. Sirkadian di malam hari menyebabkan adanya perubahan kortikosteroid, Dok. Kortikosteroid di tubuh kita itu menjadi meningkat, sehingga adanya hiperbronkodilatasi dari pembuluh darah. Akhirnya kortikosteroidnya dia akan terhambat. Akhirnya dinding pembuluh darah akan menebal, terus mukosanya dia akan banyak. Akhirnya terjadi di malam hari. Kalau jantung kan berbeda sama jantung. Kalau jantung lebih sore lagi. Kalau paru memang sikardianya di malam hari sampai ke pagi hari biasanya. Berarti berkaitan dengan pola sirkadian atau pola siang malamnya tubuh ya betul. Dok ya. Jadi emang cenderungnya itu biasanya kambuhnya malam hari sampai ke pagi hari. Ya. Kemudian yang kedua dari Papo Kudap. Kenapa sesak nafas atau nafas pendek muncul ketika asam lambung naik? Ya tadi, yang fenotip dari salah satu fenotip dari
asma, yaitu karena peningkatan di asam lambung. Jadi dia mencetus. Pencetusnya asam lambung naik, perubahan dari hormonal itu akan imun kita akan terpancing untuk terjadinya asma. Selanjutnya dari IMSIROH ini sebenarnya mungkin udah agak terjawab tadi dok. Apa dok ciri-ciri penyakit paru pada anak yang kemudian bisa jadi kambuh kembali? Ciri-ciri kan banyak ya, kalau batuk mungkin. ciri yang penyakitnya harus ya banyak, dari TBC juga bisa, batuk, sesak nafas, cuman perbedaannya demam. Kalau asma kan tanpa ada demam. Hanya batuk, sesak, bunyi, mengi, itu aja sih. Oke dok. Selanjutnya dari Aleta Queen. Anak saya punya alergi dingin, kalau kambuh suka sesak nafas. Dulu anak saya pernah pengobatan TB paru, tapi sudah selesai. Kira-kira karena apa ya dok sesaknya? Ya, kita harus tanya dulu dok. Itu waktu apakah sebelum pengobatan TBC-nya dia memang sudah punya alergi? Kalau memang sudah alergi berarti kan dia sudah punya bakat ya dengan alerginya. Terus tanyakan lagi kembali di keluarganya, riwayatnya, apakah di keluarganya memang ada genetik untuk alergi dan asmanya. Kalau memang ada, ya pasti dia memang punya kuat dengan alerginya, dan itu untuk asmanya juga kuat. Jadi bukan karena TBC-nya gitu. Tapi kalau misalnya dulu nggak pernah ada dok, tapi setelah pengobatan TBC malah menjadi sering kambuh, sesak, ada batuk. Nah, kita harus ingat juga dok bahwa paru kita kalau kita terkena TBC, kuman TBC itu pasti hilang. Cuman parenkim dari jaringan-jaringan paru itu tidak bisa kembali normal. Entah dia dari jaringan dalamnya atau pembuluh saluran pernafasan yang besarnya atau yang kecilnya yang bermasalah. Kalau itu ada, dia tidak akan bisa normal sampai sepanjang hidupnya. Jadi baru itu bisa ketahuan, ini bukan asma, tapi bahwa ini adalah dari pencetusnya adalah penyakit yang ini. Berarti untuk Aleta Queen mungkin baiknya diperiksakan kembali dulu ya dok ya, untuk melihat apakah sesaknya ini dari alerginya atau berkaitan dari perubahan parenkim atau anatomi di jaringan di parunya setelah pengobatan TB itu. Jadi harus diperiksakan lagi ya. Ayo ditunggu di Poliparu RSUD Majalaya. Kemudian apakah itu gejala asma? Tadi mungkin udah ya dok ya, gejala asma dibahas. Kemudian ada lagi dari Sandi Purwaramdani. Tolong dicatat, Sandi Purwaramdani. Kalau akhir bulan kenapa suka sesak ya dok? Mungkin ya bahwa Purwa ya itu salah satu fenotip yang psikisnya dok, gitu dok. Stres ya? Stres. Jadi mungkin dok karena akhir bulan asma kamu bisa? Bisa. Oh bisa ternyata. Jadi pertanyaan yang sangat baik ini. Jadi karena stres itu bisa pemicu dari asma. Menjadi IgE-nya akan terpicu. Pertama biasanya ke lambungnya dulu dok. Lambung nyeri lambung, asam meningkat, akhirnya terpicu IgE-nya. Akhirnya asma. Jadi untuk Sandi mungkin kompleks ya, kondisi pikiran, rekening, juga lambung, sesek lagi, boleh datang dulu aja ke sini ya. Mau ke Poligang Mantar kita cek. Selanjutnya dari Abizar Store. Abizar Store, nama Instagramnya ya Abizar Store. Bagaimana cara menyembuhkan asma pada anak usia 2 tahun? Dan kalau belum bisa sembuh, bagaimana penanganan pertama di rumah ketika anak kambuh? Oke, pada anak-anak memang rata-rata sulit ya. Kalau cuma tadi intinya bahwa tadi pelega sama pengontrol. Jadi ketika pada anak-anak ketika ada kambuh, ada serangan, yang utama adalah pertama kasih oksigenasi. Jadi kalau di rumah ada persiapan oksigen, berikan dia oksigen. Kalau tidak ada, yaitu dikasih nebulizer namanya. Ya, jadi ada alat yang namanya nebulizer. Itu kalau mungkin orang awam disebut diuap. Untuk saat itu diuap, anaknya diuap. Ketika anaknya itu diuap ternyata masih
segera lari ke UGD. Tapi ketika diuap ternyata dia sudah membaik, besoknya tetap datang ke dokter spesialis anak atau boleh ke dokter paru untuk diperiksakan untuk lebih lanjut. Gitu. Berarti untuk kalau menyembuhkan mungkin tidak, cuman tadi harus terkontrol ya dok kata kuncinya. Dan kemudian untuk penanganan pertama tetap harus obat ya dok ya. Kalau emang di rumah punya nebulizer bisa dicoba di rumah. Jika tidak berarti memang harus mencari bantuan ke fasilitas pelayanan ya dok ya untuk mencegah keparahan. Yang terakhir dok, apakah pasien asma atau penderita asma itu boleh olahraga atau malah tidak boleh? Karena kalau olahraga biasanya kambuh sesaknya. Boleh, olahraga boleh dok. Karena asma itu ada olahraganya, senam asma dok. Oh, jadi sebenarnya boleh? Boleh. Jadi malahan manajemen dari asma itu selain farmakologi ya non farmakologi. Latihannya pernafasan, ya tadi hindari asap rokok, salah satunya latihan pernafasan dan senam asma. Ada kalau misalnya teman-teman semua yang ingin penderita asma itu bisa, kalau asmanya lagi stabil ya dok, jadi bisa di YouTube itu ada namanya senam asma. Jadi gitu, jadi ada senam asma, cuman di RSUD Majalaya saya belum bisa mengadakan senam asma karena saya belum ada jadwal yang bagus gitu untuk, karena saya lihat dalam seminggu ini banyak sekali ada senam-senam di lapangan dok. Jadi sebetulnya memang ada senam khusus senam asma. Jadi sebenarnya olahraga itu justru disarankan ya dok. Mungkin jenisnya ya dok. Ya betul. Lagi sesek kemudian disuruh maraton. Nah itu yang nggak boleh. Lagi sesek ya. Nah berarti boleh. Tadi ya ada senam asma itu, nanti boleh kunjungin link di atas untuk melihat videonya seperti apa ya wargi sehat. Nah, mungkin untuk pertanyaannya sekian. Udah semua nih dok terjawab, alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari dokter Arya untuk wargi sehat Majalaya semua. Ya, bagi wargi Majalaya, bila memang ada keluhan, batuk, sesak nafas, atau sampai bunyi seperti mengi, ngik, itu segera datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Bila memang tidak ada, segera datang ke unit gawat darurat atau datanglah ke Poli Paru RSUD Majalaya. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Arya atas sharing dan juga waktunya hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita dapatkan hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin segitu pertemuan kita di sesi kali ini. Sampai bertemu kembali wargi sehat di sesi berikutnya. Tetap di Bisa Bincang Sehat dan Asik RSUD Majalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.